Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semua sehat ya? Di sini saya akan membuatkan video untuk penjelasan tentang logika matematika. Kita bahas untuk sekilas saja dari inti dari logika matematika. Untuk mengenai detailnya, kamu sudah punya file ini ya. Jadi silakan nanti itu lagi dipelajari lagi, dan ini jangan lupa dicatat di buku tulis masing-masing ya. Nah, untuk yang pertama tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Di sini kamu harus membedakan mana yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan pernyataan dan mana yang kalimat terbuka. Nah, di sini clue-nya adalah ketika pernyataan berarti ada nilainya. Jadi kalimat yang bernilai benar atau salah itu juga disebut pernyataan. Jadi pernyataan itu bisa bernilai benar atau pernyataan itu bisa bernilai salah. Nah, kalau bukan pernyataan itu yang tidak ada kebenarannya, misalkan gini, ada kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat pengandaian, kalimat harapan, itu namanya bukan pernyataan. Nah, satu lagi yaitu tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Di sini ada kata-kata variabel. Misalkan ada X, ada Y gitu yang tidak ada nilainya. Kita belum tahu variabelnya berapa. Jadi itu dikatakan kalimat terbuka. Contoh nih, untuk yang nomor 1, gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta. Itu kan benar ya. Gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta. Ini merupakan pernyataan karena ini pernyataan bernilai benar. Yang kedua, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini juga pernyataan yang bernilai benar. Ini merupakan pernyataan. Nomor 3, tolong buka pintu itu. Tolong buka pintu itu. Berarti kan itu kalimat perintah. Ini bukan merupakan pernyataan. Nomor 4 adalah bilangan ganjil. 4 adalah bilangan ganjil. Menurut kamu ini pernyataan atau bukan? Coba. Ini pernyataan. Kenapa? Walaupun ini 4 adalah bilangan ganjil kan salah ya. Ini kan ada nilai kebenarannya. Kebenarannya itu salah. Jadi 4 adalah bilangan ganjil itu merupakan pernyataan. Nomor 5, 5x plus 2 sama dengan 20. 5x plus 2 sama dengan 20. Di sini ada x, berarti itu variabel. Ini merupakan kalimat terbuka. Yang nomor 6, itu adalah benda cair. Itu, kita nggak tahu itunya itu yang mana. Jadi ini juga merupakan kalimat terbuka. Di bawah sini sudah ada penjelasannya, silakan nanti kamu baca kembali. Jadi untuk contoh nomor 1 sampai 6, 1, 2 itu pernyataan, 3 itu bukan pernyataan, 4 itu pernyataan, 5 dan 6 itu adalah kalimat terbuka. Silahkan nanti coba kamu kerjakan latihan soal yang ini 1 dan 2. Kamu coba tulis di buku tulis dan nanti ditulis jawabannya. Saya akan bahas ya untuk nomor 1. Setiap bilangan ganjil habis dibagi 2. Itu pernyataan atau bukan? Setiap bilangan ganjil itu habis dibagi 2. Ini merupakan pernyataan. Ya. Karena setiap bilangan ganjil habis dibagi 2 itu ada nilai kebenarannya, yaitu nilai kebenarannya salah ya. Karena tidak semua bilangan ganjil itu habis dibagi 2. Yang B, 6 dikurangi 8 sama dengan 2. 6 dikurangi 8 sama dengan 2 itu juga merupakan pernyataan. Yang C, berapa harga buku ini? Ini merupakan kalimat tanya, berarti ini bukan pernyataan. Yang D, diagonal layang-layang saling berpotongan tegak lurus, berarti ini merupakan pernyataan. Yang E, 5 dikurangi 2 lebih dari 1, ini juga merupakan pernyataan. Yang F, 5x dikurangi 6 lebih dari 2, ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena di sini ada variabelnya x. Oke, nanti silakan dikaji kembali untuk nomor 1 dan untuk nomor 2. Ini nomor 2 untuk A dan B ini merupakan pernyataan. Kamu hanya menentukan ini pernyataannya itu bernilai benar atau salah ya. Untuk nomor 2A, 1 adalah bilangan prima. Salah ya, karena bilangan prima itu diawali dari angka 2. 1 itu bukan bilangan prima, jadi A itu salah. Yang B, semua bilangan prima adalah ganjil. Ini juga salah.
Kenapa? Karena 2 merupakan bilangan prima dan 2 itu angka genap. Jadi kalau semua bilangan prima adalah ganjil, itu juga salah. Silakan nanti dicermati kembali. Sekarang itu untuk masuk ke ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini tugas kalian adalah menghafalkan tabel kebenarannya dan kamu membuat tabel itu ke dalam bentuk seperti poster. Silahkan kamu buat semenarik mungkin. Boleh dikasih warna, boleh dikasih bagan, boleh dikasih, terserah sekreativitas kamu dan tidak memberatkan. Boleh pakai kertas manila, kertas asturo, kertas HVS, atau bahkan kertas yang biasa pun tidak masalah. Yang penting kamu buat dan tidak memberatkan kamu. Nanti yang akan saya nilai itu ada 2, hafalan kamu dan hasil dari kreasi kamu di kertas itu. Ya, jadi seperti bagan seperti itu. Buat yang indah. Ingkaran. Ingkaran itu berarti negasi. Jadi simbol ingkaran itu seperti cacing nih yang saya blok. Kelihatan ya di sini ya. Ini bacanya ingkaran P. Atau bisa aja dikasih garis di atasnya. Tapi yang sering kita gunakan itu adalah yang seperti cacing di depannya nih. Jadi kalau ada ingkaran itu kamu tambahkan kata-kata tidak, atau kamu tambahkan dengan kata-kata bukan, atau kamu tambahkan dengan kata-kata tidak benar. Kamu pakai logika saja, kira-kira pakai kalimat mana yang pas untuk mengerjakannya seperti itu. Nah, di sini tabel kebenarannya, jika P itu misalkan benar dan salah, maka ingkarannya benar, maka salah. Ingkarannya salah, itu benar. Begitu ya. Nah, contohnya di sini. Tentukan negasi dari pernyataan berikut untuk nomor A. 6 adalah bilangan genap. 6 adalah bilangan genap. Jika kita akan mencari ingkarannya, maka akan menjadi 6 bukan bilangan genap. Ya, jadi disisipkan kata-kata bukan atau bisa juga disisipkan dengan kata-kata tidak. Tapi kalau kamu mau pakai kata-kata tidak, berarti kan 6 tidak bilangan genap itu kan kurang tepat ya, kalimatnya kurang indah. Jadi, kamu pakai kata-kata bukan. 6 bukan bilangan genap, seperti itu. Besi mencair jika dipanaskan. Kita mencari ingkarannya, berarti besi tidak mencair jika dipanaskan. Kita sisipkan kata-kata tidak. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Di sini kan 6 ditambah 9 sama dengan 15. Kalau ingkarannya sama dengan, berarti tidak sama dengan. Simbol tidak sama dengan itu seperti ini. Sama dengan yang digaris ya, dicoret ya. Namanya bacanya tidak sama dengan. Nah, mengenai konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, kamu buat tabel kebenarnya. Konjungsi itu kata hubungnya dan. Disjungsi itu atau. Implikasi itu jika, maka. Kalau biimplikasi itu jika dan hanya jika. Nah, kalau tabel kebenaran ini mengenai P dan Q dari keempat tadi yang konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi itu pasti seperti ini. P-nya itu adalah BBSS. Q-nya itu adalah BSBS. Seperti itu ya. Jadi nanti kamu tinggal menghafalkan hasilnya. Kalau konjungsi, benar dan benar itu benar. Benar dan salah itu salah, dan seterusnya kamu lihat di sini. Kalau konjungsi, dia bernilai benar jika benar dan benar. Selebihnya salah. Begitu ya. Terus yang kedua, disjungsi. Ya, P sama Q-nya sama, BBSS, BSBS. Nah, di sini disjungsi, kata hubungnya atau. Lihat simbolnya seperti V. Bacanya atau. Benar atau benar, benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Kalau tadi dikonjungsi, dia bernilai benar apabila benar dan benar. Kalau disjungsi, dia bernilai salah apabila salah atau salah. Selebihnya benar. Kamu cari clue-nya. Yang menjadi pembeda itu yang mana? Terus implikasi. Implikasi itu disimbolkan dengan panah ya. Ini dibaca jika P maka Q ya. P tanda panah Q itu dibacanya jika P maka Q. Di sini dilihat tabel kebenarannya sama, P dan Q, BBSS, BSBS, maka kita cari nilainya. Jika benar maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, salah. Di sini juga dilihat untuk cirinya, dia bernilai salah apabila benar. Jika benar maka salah ya. Jika salahnya itu di belakang maka dia nilainya salah. Tapi ketika salah dan salah maka salah. Jika salah maka salah, maka nilainya
Benar, itu dihafalkan. Dan untuk yang terakhir adalah biimplikasi. Simbolnya adalah panah bolak-balik. Ini bacanya P jika dan hanya jika Q. Panahnya bolak-balik. Dan di sini P dan Q-nya itu sama juga BBSS, BSPS. Berarti benar jika dan hanya jika benar, maka benar. Benar jika dan hanya jika salah, maka salah, dan seterusnya. Nanti dihafalkan dari keempat tabel itu dan kamu buat tabelnya, bagannya. Nah, kita akan kerjakan coba untuk latihan soal nomor 1. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat majemuk berikut. 6 lebih dari 2 dan. Nah, dan berarti kan kata hubungnya konjungsi ya. 6 lebih dari 2 itu kan berarti nilainya benar. 6 kan benar ya, 6 itu lebih dari 2. Itu nilainya benar. Dan, berarti konjungsi, 21 bukan bilangan prima. 21 bukan bilangan prima juga benar. Coba kamu cari tadi di tabel kebenaran, atau kamu sudah hafal atau belum? Benar dan benar. Benar dan benar. Maka nilai kebenarannya apa kalau tadi nilai benar dan benar? Benar dan benar itu berarti benar. Jadi nomor 1A, nilai kebenarannya adalah benar. Seperti itu. Nanti kamu cari untuk B, C, dan E. B itu dan, berarti konjungsi. C itu jika maka, berarti implikasi. D itu juga jika maka, berarti implikasi. Kamu cari kebenarannya, nilai kebenarannya satu persatu. Setelah itu disimpulkan. Acuannya adalah tabel kebenaran yang 4 tadi. Nah, di sini ingkaran dari pernyataan majemuk. Ingkaran dari pernyataan majemuk itu ingkaran dari kalimat yang tadi antara konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di sini dilihat ingkarannya konjungsi. Konjungsi kan tadi P dan Q. Nah, ini diingkari. Ingkaran P dan Q, maka akan menjadi ingkaran P atau ingkaran Q. Contoh, 2 bilangan genap dan 6 faktor dari 20. Di sini ada kata hubungnya dan. Berarti kan pakai konjungsi ini, rumus yang nomor 1. Jadi keempat rumus ini harus kamu hafalkan. Ingkarannya konjungsi, maka ingkaran P atau ingkaran Q, dan seterusnya. Nah, untuk nomor 2, 2 adalah bilangan genap dan 6 adalah faktor dari 20. Berarti 2 adalah bilangan genap itu kita misalkan P dan 6 adalah faktor dari 20 itu kita misalkan Q. Ingkarannya P dan Q, maka akan menjadi ingkaran P atau ingkaran Q. Ingkarannya 2 adalah bilangan genap, berarti 2 bukan bilangan genap dan diingkari jadi atau. 6 adalah faktor dari 20 diingkari menjadi 6 bukan faktor dari 20. Jadi ingkaran dari yang A itu berarti 2 bukan bilangan genap atau 6 bukan faktor dari 20. Silakan nanti dicermati. Untuk yang satu itu dan, nomor B itu atau, berarti pakai rumus yang kedua. Ini. Yang C itu jika maka, berarti pakai rumus yang ketiga. Yang D itu jika dan hanya jika, berarti pakai rumus yang keempat. Silakan dicermati, di bawahnya sudah ada kunci jawabannya, nanti tinggal dipahami. Oke. Sampai di situ dulu untuk penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanya? Silakan, bisa kita gunakan grup WA untuk diskusi mana saja yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.